hutan kecil. Nah, orang-orang Jepang percaya bahwa orang yang pertama kali menggunakan marga Kobayashi adalah orang yang memang berasal dari hutan kecil. Hai good mood, apa kabar nih mood kalian hari ini? Semoga mood kalian dalam keadaan good ya, dan semakin good lagi setelah menonton video ini. Oke good mood, nah di video yang kali ini aku akan ngajak kalian buat diskusi tentang nama, marga, gelar kehormatan, dan seperti apa kalau misalnya warga asing atau dari negara lain itu masuk ke negara ini, terus namanya kayak gimana jadinya. Nah, negara yang aku maksud adalah negara Jepang. Nah, siapa sih yang nggak tahu negara Jepang? Kalau misalnya kalian nonton anime, itu pasti kalian udah familiar lah sama nama-nama orang Jepang yang masuk di film anime biasanya. Nah, di Jepang itu juga punya tata cara penamaan. Yang akan aku bahas pertama kali itu adalah gimana sih penempatan nama mereka. Nah, di Jepang itu, warganya itu hanya dibolehkan memiliki nama dari 2 suku kata. Kalau misalnya di barat atau di Eropa itu kan nama depan tuh biasanya nama pemberian atau nama asli. Sedangkan di belakang itu adalah nama keluarga. Nah, kalau di Jepang itu kebalik. Di depan atau nama depan itu adalah nama keluarga, nama marga atau nama klan mereka. Nah, yang ke belakang, di nama belakang ini adalah nama pemberian. Jadi misalnya nih kalian nonton film Naruto, kan dia juga namanya dari 2 suku kata tuh. Nama depannya itu nama keluarga yaitu Uzumaki, sedangkan yang di belakang itu adalah nama pemberian yaitu Naruto. Jadi nyebutnya Uzumaki Naruto, bukan Naruto Uzumaki. Begitu juga rivalnya yaitu si Sasuke. Jadi dia itu berasal dari keluarga Uchiha, jadi nama depannya Uchiha, nama belakangnya nama pemberian yaitu Sasuke. Jadi nyebutnya Uchiha Sasuke. Kayak gitu. Jadi ini nggak boleh kebalik. Dan kalau misalnya kalian ini baru berkunjung ke depan lagi ke Jepang, terus kalian itu kan jadinya belum punya lah ya teman di Jepang. Kalian harus kalian pengen nanya jalan gitu misalnya sama orang Jepang. Kalian itu manggil nama orang Jepang itu jangan nama belakangnya karena nggak sopan. Jadi kalian harus manggil dengan nama depan, yaitu nama keluarganya. Kayak misalnya kalian pengen nanya jalan sama orang, terus kalian nanya nama kan, oh namanya siapa? Uzumaki Naruto. Kalian nanyanya itu atau mengucapkan nama setelahnya itu untuk bertanya adalah nyebut Uzumakinya, bukan Narutonya. Karena kalian belum kenal, apalagi belum dekat lah sama orang Jepang ini. Tapi kalau kalian udah punya teman Jepang, kalian udah dekat sama teman kalian ini, bahkan sahabatan mungkin ya, baru kalian boleh nyebut nama belakang mereka, yaitu Naruto. Atau siapalah itu nama teman kalian, kayak gitu. Di tata nama orang Jepang. Selain aturan dari penamaan orang Jepang itu, ada juga imbuhan khusus yang harus kalian ucapkan kalau kalian lagi bicara dengan orang Jepang. Entah itu terlepas dari seperti apa hubungan kalian dengan orang Jepang ini. Entah itu kalian memang baru bertemu atau memang sudah akrab. Nah, imbuhan ini untuk menyatakan rasa hormat kalian atau keakraban kalian sama lawan bicara kalian. Imbuhan kehormatan ini di Jepang disebut dengan kishu. Nah, kishu ini ada berbagai jenis, sekarang tergantung seperti apa hubungan kalian dengan lawan bicara orang Jepang ini. Imbuhan kehormatan pertama yaitu imbuhan sama. Kata-kata sama itu artinya penghormatan yang lebih tinggi. Biasanya itu digunakan oleh mereka yang kedudukannya jauh di atas kita. Contohnya kayak kami sama untuk menyebutkan Tuhan, O sama untuk menyebutkan raja, Oji sama menyebutkan pangeran, dan Hime sama menyebutkan putri. Nah, kalau di masa sekarang, itu biasanya imbuhan sama digunakan untuk menyebutkan pelanggan atau klien. Nah, sering disebut dengan okyaku sama. Di dunia bisnis, bahkan untuk menyebutkan nama perusahaan atau nama klien kita pun, di belakangnya itu harus ada imbuhan sama. Nah, hal ini nggak berlaku untuk kita menyebutkan kaisar Jepang. Karena kaisar Jepang itu dia punya namanya sendiri, di mana kaisar Jepang ini disebut Heika. Heika ini artinya yang mulia. Imbuhan kehormatan selanjutnya itu ada 3 nih sekaligus. Kun, san, dan chan. Nah, kalau kun itu biasanya digunakan atau disebutkan oleh orang yang lebih tua atau posisinya lebih di atas untuk memanggil orang yang di bawah, umurnya di bawah dan posisinya lebih di bawah. Biasanya kun ini digunakan di perkantoran atau di tempat-tempat kerja. Mungkin atasan pengen manggil anak buahnya, entah itu cewek atau cowok, itu bisa dengan sebutan kun. Tapi kalau misalnya atasan yang memanggil anak buah perempuan dengan kun, itu biasanya lebih untuk ke akrab, biar lebih akrab lah kita atasan sama si bawahan perempuan ini.
Nah, yang selanjutnya ada san. Kata imbuhan san ini lebih umum dan ini artinya penghormatan juga. Jadi kalau misalnya kalian ketemu sama orang yang jarang kalian temui atau nggak akrab, itu kalian boleh pakai san. Jadi lebih hormat kayak gitu. Bisa juga digunakan oleh kalian yang ingin memanggil orang yang lebih tua, lebih muda, cewek atau cowok, itu boleh pakai san. Nah, misalnya kalian punya teman nih yang belum kalian temui, nama belakangnya itu Kano, kalian bisa manggil dengan Kano-san. Terus Kano ini punya nama keluarga Tanaka, ya udah kalian bisa manggil Tanaka-san. Jadi kalau misalnya di pekerjaan atau profesi itu juga bisa pakai san. Misalnya pekerjaannya itu adalah penjual buku, kalian bisa manggil dengan Hanyu-san. Terus kalau misalnya profesinya itu atau pekerjaannya itu wali kota, kalian bisa memanggilnya si Chou-san kayak gitu. Jadi san ini lebih umum lah digunakan dan sopan. Nah, kalau yang ketiga ada chan. Chan ini biasanya digunakan atau disematkan kepada perempuan yang jauh lebih muda atau anak kecil. Laki-laki untuk memanggil perempuan yang udah deket nih sama dia itu bisa menggunakan chan. Terus kalau memanggil anak kecil itu bisa juga menggunakan chan. Memanggil perempuan yang mau memanggil sesama perempuan yang umurnya sederajat itu juga bisa menggunakan chan. Nah, tapi kalau misalnya di sekolah untuk guru manggil anak-anak muridnya itu biasanya menggunakan kun. Sama ada kayak tadi di kantor kan, kalau cewek itu juga ada yang dipanggil kun. Nah, begitu juga kalau di sekolah biasanya sih lebih menggunakan kun. Chan ini untuk lingkungan yang kayak non formal gitu, jadi yang asik-asikan lah kayak gitu, jadi yang udah akrab. Selanjutnya ada imbuhan kehormatan senpai dan kohai. Nah, biasanya senpai kohai ini digunakan di lingkungan sekolah atau di lingkungan pekerjaan. Kalau misalnya ada junior atau orang yang lebih kecil manggil seniornya, itu junior ini menyebut seniornya itu senpai. Tapi kalau ada senior yang pengen manggil juniornya, itu senior ini menyebut junior ini kohai. Jadi kohai itu untuk junior, senpai itu untuk senior kayak gitu. Imbuhan kehormatan selanjutnya adalah sensei. Nah, sensei secara literal itu berarti orang yang lahir terlebih dahulu. Nah, sensei ini biasanya diucapkan untuk guru, dokter, politisi, atau orang-orang yang memiliki kemampuan atau keahlian yang khusus atau lebih tinggi di bidang seni kayak gitu. Mungkin kalau kita manggil mangakan gitu bisa dengan sensei, atau novelis itu dengan sensei gitu. Imbuhan kehormatan yang terakhir adalah dono. Nah, imbuhan dono ini adalah imbuhan kehormatan loh di Jepang, Goodmood. Biasanya panggilan dono ini atau imbuhan dono ini diucapkan oleh para samurai untuk memanggil tuan tanah tempat mereka mengabdi. Jadi kalau di zaman sekarang itu udah jarang sih imbuhan dono ini. Lebih ke zaman dulu lah untuk para samurai memanggil tuan tanah mereka. Oke, Goodmood. Selanjutnya adalah penggunaan marga atau nama keluarga di Jepang. Sebenarnya penggunaan marga ini baru-baru ini nih ada di Jepang. Tepatnya pada masa restorasi Meiji di tahun 1870-an. Nah, pada masa itu masyarakat Jepang dikenal dengan sistem registrasi keluarga. Jadi setiap orang di Jepang itu harus tercatat dengan nama keluarganya masing-masing. Karena pada zaman dulu itu yang boleh menggunakan marga atau nama keluarga itu hanya golongan samurai atau golongan prajurit dan bangsawan yang ada di sekitaran istana. Oh ya, Goodmood. Bahkan saat ini di Jepang itu ada lebih dari ribuan nama keluarga di Jepang. Kalau dibandingin dengan negara lain, Jepang ini memiliki banyak nama keluarga dibandingin ya negara-negara lainnya. Karena kalau di Jepang itu kan menggunakan kanji tuh nama keluarganya. Satu kanji itu bisa berarti 2-3 nama. Jadi ya kalau misalnya kalian salah nulis kanji itu artinya akan berbeda. Hal ini juga terjadi karena banyak orang-orang dari luar Jepang yang tinggal di Jepang saat registrasi itu. Ada kayak dari Korea lah datang ke Jepang, dari Tiongkok, atau dari wilayah Jepang lainnya yang di luar pulau utama kayak di Okinawa gitu datang juga ke Jepang. Itu namanya otomatis kan jadi banyak gitu, banyak variasi nama. Ini yang menyebabkan nama keluarga di Jepang itu jumlahnya banyak. Selanjutnya ada nama keluarga yang menunjukkan asal-usul nenek moyang.
Jadi di Jepang itu biasanya nama keluarganya itu menggunakan huruf kanji. Tapi nggak sembarangan kanji, karena kanji ini memiliki makna tersendiri. Biasanya makna dari kanji nama keluarga ini adalah menceritakan dari mana asal-usul dari nenek moyang keluarga tersebut. Ya walaupun nama keluarga itu nggak cuma dari kanji aja, masih ada beberapa yang dari katakana dan juga hiragana. Beberapa marga yang populer dan terkenal nih yang ada di Jepang. Yang pertama itu ada marga Ito. Marga Ito adalah salah satu marga yang masuk ke klan terbesar di Jepang, yaitu klan Fujiwara. Jadi klan Fujiwara ini memiliki beberapa marga, salah satunya adalah marga yang paling terkenal, yaitu marga Ito. Marga Ito ini punya reputasi khusus di Jepang, jadi dia tuh punya kepopuleran yang cukup tinggi lah di masyarakat Jepang. Selanjutnya ada marga Kobayashi. Kobayashi itu sendiri berarti hutan kecil. Nah, orang-orang Jepang percaya bahwa orang yang pertama kali menggunakan marga Kobayashi adalah orang yang memang berasal dari hutan kecil di daerah Jepang dahulunya. Nah, nama marga Kobayashi ini cukup banyak digunakan di Jepang. Kalau misalnya kalian nonton anime pun, pasti banyak yang menggunakan marga Kobayashi ini. Salah satunya mungkin di anime Detektif Conan. Selanjutnya ada marga Nakamura. Marga Nakamura itu terdiri dari dua kanji, di mana kanji pertama itu artinya di dalam atau di tengah, dan kanji kedua itu artinya desa. Jadi Nakamura itu artinya di tengah desa atau di dalam atau pedalaman. Jadi dipercaya orang yang pertama kali menggunakan marga Nakamura itu berasal dari desa atau pedalaman desa. Tapi sekarang udah nggak relevan karena banyak juga orang-orang di kota-kota besar Jepang yang menggunakan nama Nakamura ini. Jadi ya kalau ditarik ke belakang ya zaman dulu seperti itu terciptanya marga Nakamura. Marga selanjutnya adalah Saito. Nah, marga Saito ini banyak digunakan oleh orang Jepang dan cukup terkenal karena banyak yang mengira kalau marga Saito ini masuk ke klan besar. Karena di penulisan kanji Saito itu ada kanji Fuji. Jadi ya kan Fuji itu merupakan klan besar di Jepang. Jadi karena itulah dia terkenal. Selanjutnya ada klan Sato. Kok klan sih? Marga Sato. Dimana marga Sato ini sama seperti Saito tadi, dia memiliki kanji Fuji di dalam penulisannya, Sato ini. Tapi secara arti Sato ini berarti membantu atau bantuan. Jadi Sato ini juga salah satu marga terbanyak di Jepang. Marga selanjutnya adalah Takahashi. Takahashi ini berarti jembatan tinggi. Orang-orang Jepang percaya bahwa marga Takahashi pertama itu berasal dari jembatan yang ada di pegunungan. Jadi jembatan tinggi. Hal inilah yang menyebabkan marga Takahashi itu terkenal karena namanya yang cukup unik. Tapi banyak sekarang marga Takahashi yang nggak tinggal di pegunungan, tapi tinggal di kota. Sama seperti marga yang lainnya, itu hanya cerita zaman dulu gitu dari mana marga ini berasal. Marga selanjutnya adalah Tanaka. Nah, mungkin nama Tanaka ini kalian sering dengar di anime, di mana Tanaka ini artinya sawah atau di tengah sawah. Nah, orang-orang yang menggunakan marga Tanaka ini dulunya marga ini dikenal sebagai orang yang tinggal di tengah sawah atau orang yang mengurus persawahan. Tapi kalau sekarang ya tentunya nggak semua orang dengan marga Tanaka itu tinggal di persawahan atau memiliki sawah ya. Banyak juga orang yang marganya Tanaka ini dia tinggalnya di kota. Mungkin jadi kayak anak rantauan gitu ya. Mungkin Tanaka ini yang orang Jepang yang namanya Tanaka itu dulunya orang tuanya atau neneknya itu tinggal di sawah atau punya sawah. Jadi karena merantau nama Tanaka itu juga jadinya kebawa. Dan ya seakan-akan nama Tanaka itu banyak di kota. Padahal yang memang berasal dari desa yang punya sawah gitu. Nah, yang selanjutnya adalah marga Yamamoto. Mungkin kalian sering dengar di anime ada yang menggunakan nama Yamamoto. Dimana Yamamoto ini terdiri dari dua kanji yang berarti gunung dan dasar. Jadi marga Yamamoto itu pertama kali dipercaya itu berasal dari kaki gunung dan akhirnya menyebar di seluruh Jepang kayak gitu. Makanya mungkin terkenal karena ya sering digunakan dan memang ada di banyak karakter anime. Makanya ya nama marga Yamamoto ini terkenal. Oke, kita ke pembahasan yang terakhir yaitu tentang pernikahan di Jepang, terutama ke namanya. Bagaimana orang asing jika menikah ke Jepang dan seperti apa jika sesama orang Jepang menikah. Nah, kalau yang pertama deh, kalau orang asing menikah dengan orang Jepang, kayak gimana nih namanya? Anggaplah kayak aku nih, orang Indonesia yang pengen nikah ke Jepang. Namaku Cynthia Oeti dan aku pengen nikah sama orang Jepang yang namanya Uzumaki Naruto. Jadi, aku kalau nikah di Jepang dan ingin menetap di Jepang, jadi namaku akan berubah. Jadi, Uzumaki Cynthia,
gitu. Jadi aku kan mengikuti nama keluarga yang ada di Jepang. Entah itu cowok atau cewek ya. Kalaupun cowok nikah dengan cewek Jepang sama juga. Kalau cowoknya nih menetap di Jepang, kamu harus ngikutin nama dari keluarga si cewek. Begitupun cewek juga kalau nikah dengan cowok Jepang, kalau memang tinggal di Jepang, kalian harus mendaftarkan diri kalian itu dengan nama keluarga kalian di Jepang. Nah, kalau untuk sesama orang Jepang nih, kan mereka pasti masing-masing punya marga sendiri. Tapi di sini sama sih seperti kita di Indonesia, orang Jepang itu akan lebih mengikuti marga dari pihak laki-laki, hampir 95% lah. Cewek akan ngikutin marga yang cowok gitu. Jadi misalnya marga yang cowok itu Yamanaka, jadi ya udah namanya cewek bakal Yamanaka juga kayak gitu. Jadi mungkin di antara kalian pengen nikah ke Jepang, jadi nama kalian akan berubah. Tapi kalau kalian tinggal di Jepang ya, kalau kalian tinggal di luar Jepang ya mengikuti peraturan dari negara tertentu gitu. Nah, good mood, itu dia tadi penjelasan aku tentang peraturan nama orang Jepang, imbuhan kehormatan di Jepang, marga dan atau nama keluarga di Jepang, dan juga seperti apa nama kita kalau udah menikah, entah itu orang asing atau orang Jepangnya. Nah, gimana nih menurut kalian, good mood? Kalian bisa diskusi di kolom komentar. Menurut kalian gimana? Siapa tahu di antara kalian yang ada yang pengen nih nikah ke Jepang, jadi kalian tahu nanti nama kalian itu akan berubah jadi seperti apa, kayak gitu. Jadi mungkin juga kalian pengen jalan-jalan ke Jepang, terus jangan lupa kalau kalian pengen nanya jalan atau pengen nyapa orang Jepang yang belum kalian kenal, itu kalian bisa pakai san, dan juga mungkin ada orang yang lebih tinggi itu derajatnya kalian temui bisa pakai sama, oke? Jadi semoga info yang aku kasih tahu ini bermanfaat ke kalian. Dan terima kasih sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya di segmen nama-nama di negara-negara lainnya nanti. Oke? Jangan lupa di like, subscribe, dan komen ya, good mood. Dadah!